syakirin hamdan na'imin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SDN 1 Gemiring Kidul, yang saya hormati Bapak Ibu Guru penjaga sekolah SDN 1 Gemiring Kidul, tak lupa para tamu undangan yang saya hormati pula. Marilah kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada kesempatan siang hari ini kita semua dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini dalam rangka diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Sofiatun SPD CKP Angkatan 9 Kabupaten Jepara. Tanpa halangan apapun, sholawat salam semoga tetap tercurah ke pangkuan beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin. Allahumma amin. Di sini saya akan menyampaikan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan Kepala SDN 1 Gemiring Kidul, yang keempat doa penutup, dan yang kelima penyampaian diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah oleh Ibu Sofiatun. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Untuk yang beragama Islam saya hantarkan, dan untuk yang non-muslim menyesuaikan. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Terima kasih. Dilanjutkan acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara yang ketiga yaitu sambutan dari Kepala SDN 1 Gemiring Kidul yang akan diwakili oleh Ibu Haja Nur Afni An Istiqomah SPD NPD. Kepadanya dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Sofiatun selaku CGP Angkatan 9 Kabupaten Jepara. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Gemiring Kidul yang saya hormati. Mari kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua rahmat-Nya berupa kesehatan sehingga kita semua dapat berkumpul di aula SD Negeri Jatisari ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya salawat juga salam senantiasa tercurah kepada beliau tujuan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua besok senantiasa diakui menjadi umatnya dan mendapat syafaatnya berupa syafaat terima, amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu dikumpulkan di sini diminta untuk mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Bu Sofiatun, yaitu diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah untuk memenuhi tugas CGP Angkatan 9 yang sedang beliau jalani saat ini. Semoga apa yang disampaikan nanti dapat memberikan manfaat kepada kita semua, khususnya untuk SD Negeri 1 Gemiring Kidul, dan juga nanti akan berimbas kepada kita semua. Semoga dapat memotivasi guru-guru SD Negeri 1 Gemiring Kidul untuk dapat mengikuti jejak Ibu Sofiatun, untuk mengikuti CGP yang mungkin nanti ada sudah dibuka lagi angkatan yang ke-11 G. Ini baru jalan yang angkatan 9. Apa yang akan disampaikan diseminasi budaya positif lingkungan sekolah yang nanti disampaikan oleh Bu Sofiatun SPD SD, semoga nanti juga akan memberikan imbas kepada guru-guru yang lain di sekitar SD Negeri 1 Gemiring Kidul, dapat memberikan dampak yang lebih baik, memberikan dampak yang positif untuk sekolah di sekitar SD Negeri Gemiring Kidul, khususnya di SD Negeri 1 Gemiring Kidul itu sendiri. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya hanya menghimbau semoga nanti apa yang disampaikan oleh Bu Sofiatun bisa memberikan motivasi kepada kita semua, khususnya guru-guru SD Negeri 1 Gemiring Kidul, supaya nanti bisa mengikuti jejak beliau untuk mengikuti CGP untuk yang berikutnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dilanjutkan acara yang keempat, yaitu doa penutup yang akan dipimpin oleh Bapak Rahmati SPD. Padanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa bersama-sama supaya apa yang kita lakukan kali ini dapat bermanfaat bagi semuanya dan mengabulkan ridhonya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
سيدنا محمد اللهم صل على محمد وجل بهم جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا به جميع الحاجات وتطهرنا بها من شيئا وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها عشر ويكون جميع الخيرات في الحياة قبل الموت اللهم إنا سألنا في الدين وفائدة في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شهرة الموت والنجاة من النار والعذاب اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك عبدا أبدا برحمتك يا أرحم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikianlah acara pada siang hari ini. Semoga dapat membawa manfaat bagi SDN 1 Gemiring Kidul dan bagi kita semua. Sebelumnya saya di sini selaku pembawa acara, apabila ada kekhilafan baik yang saya sengaja maupun tidak saya sengaja, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah acara pada siang hari ini kita tutup dengan bacaan Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya penyampaian materi tentang diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah, saya persilahkan kepada Ibu Sofiatun SPD SD. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ibu serta staf Dewan SDN 1 Gemiring Kidul serta tamu undangan yang saya hormati. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di siang ini dalam acara diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Yang kedua, sholawat serta salam saya haturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Nah Bapak Ibu, sebelum acara dimulai, perkenalkan nama saya Sofiatun dari SDN 1 Gemiring Kidul CGP Angkatan 9 Kabupaten Jepara. Tujuan saya mengadakan diseminasi ini adalah menyebarkan pemahaman dan menyamaratakan budaya positif di sekolah, ya, untuk melakukan kerjasama dengan Bapak Ibu guru semua. Apabila diseminasi ini atau budaya positif ini dilakukan hanya 1 atau 2 orang saja, itu tidak akan berjalan. Maka dari itu saya ingin mengajak Bapak Ibu berkolaborasi meningkatkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Bukan saya berdiri di sini bukan
sok pinter atau banyak ilmu, tidak. Saya hanya ingin sharing, sharing berbagi ilmu yang saya dapatkan dalam mengikuti CGP kemarin. Nah, Bapak Ibu langsung ke inti diseminasi. Tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara tujuan pendidikan menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, di sini ada kata menuntun. Menurut Bapak apa itu kata menuntun? Membimbing, ya, terus mengarahkan, membina. Apa Pak Silam? Mengajak, membimbing, membina, mengarahkan, mengajak. Itu kata menuntun. Nah, tugas kita di sini adalah menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar memperbaiki lakunya. Nah, karena anak pada dasarnya itu sudah ada jalan hidupnya masing-masing, ya. Sudah ada garis hidupnya istilahnya, sudah mempunyai cita-cita, sudah sudah ada keinginan. Terus di sini tugas kita itu hanya menuntun atau mengarahkan ke jalan yang baik. Ya. Contohnya anak itu cita-cita ingin jadi dokter. Terus tugas kita mengarahkan dokter yang seperti apa yang kita harapkan. Nah, tentunya dokter yang tidak sombong, bertanggung jawab, terus bermasyarakat di lingkungan masyarakat, sudah bermasyarakat, tidak sombong intinya. Itulah dokter yang kita harapkan. Kita tuntun ke arah yang lebih baik. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidikan ini sebagai lahan pertanian. Lahannya apa itu, Bapak? Ibu. Lahannya adalah sekolahan. Benihnya itu anak kita. Itu dianggap sebagai benih. Nah, sedangkan kita itu dianggap sebagai petaninya. Nah, kalau sudah ada lahan yang bagus, sudah ada bibitnya, terus kita Pak petani, kalau kita biarkan apakah akan tumbuh sendiri? Tidak, ya. Nah, tugas kita itu menanam, memupuk, merawat, agar nanti tumbuh sesuai dengan keinginan kita atau keinginan masyarakat kita. Nah, sudah ada lahannya bagus, sudah ada benihnya. Kalau Pak petani membiarkan, pasti tidak akan tumbuh. Walaupun itu tumbuh, tidak sesuai dengan harapan kita atau tidak sesuai dengan hasilnya, ya. Nah, tugas kita di sini adalah membiasakan budaya positif agar anak kita tumbuh sesuai yang kita harapkan. Apakah budaya positif sudah dijalankan di SD kita, Bapak Ibu? Sudah. Contohnya apa? Salim, berbaris, berdoa sebelum masuk ruangan. Ya, salim sebelum masuk ruangan, berdoa sebelum mulai pelajaran, cuci tangan, sapa, senyum, itu termasuk budaya positif. Nah, budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini tugas kita
memupuk, membiasakan, pembiasaan yang baik sehingga anak kita tumbuh sesuai dengan harapan. Ini selama saya mengikuti CGP sudah mendapatkan pelajaran ini, konsep utama budaya positif. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, restitusi posisi kontrol guru. Yang kelima, keyakinan kelas. Yang keenam, segitiga restitusi. Semua pelajaran ini mengajarkan kita hal yang baik semua. Nggak ada yang jelek, semuanya baik. Tetapi ada satu yang menyentuh hati saya. Ternyata yang selama saya anggap benar ternyata ada yang salah. Itu nanti kita bahas di situ. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan tanggung jawab. Jadi anak berangkat dari rumah itu ingin lingkungan yang nyaman, aman. Gimana kita menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, sehingga anak istilahnya penuntut ilmu tidak dengan rasa was-wasnya. Yang kedua, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Menurut Dr. William, ilusi kontrol guru. Murid sebenarnya anak tidak mau dipaksa. Contohnya saat guru bilang, "Ayo anak-anak duduk rapi." Dengarkan bu guru menjelaskan. Kalau tidak kamu dengarkan, pasti kamu tidak bisa. Kadang kita kan seperti itu ya. Padahal anak-anak sudah duduk dengan rapi mendengarkan bu guru menjelaskan. Apakah semua anak itu pasti mudeng yang kita inginkan? Semuanya. Kalau semua anak sudah mendengarkan bu guru, sudah dikasih explain, apakah semuanya itu mudeng semua atau ada yang bisa atau tidak? Kemungkinan hanya sebagian ya. Terkadang anak yang diam itu karena takut dimarahin bu guru, mengikuti speaking, diam, duduk, tapi malah di akhir-akhirnya malah tidak bisa mengikuti karena tidak bagus takut sama gurunya tadi, sehingga tidak masuk malah yang dijelaskan. Inginnya anak ternyata berbeda, tidak pelajaran yang harus fokus, ternyata ada siswa yang harus belajarnya dengan gambar atau kayak bermain gitu, kebutuhannya berbeda-beda ya. Itu biasanya kan, ayo kita duduknya rapi, fokus, dengarkan Pak Guru. Kalau tidak mendengarkan nanti tidak mudeng kan gitu. Ternyata itu tidak. Kebutuhan anak beda-beda ya. Ilustrasi yang kedua, semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Di sini kita selalu menguatkan kalian belajar dengan sungguh-sungguh. Pasti kalian pintar. Kalian bisa jadi juara satu selalu jika budaya positif ini dijalankan. Terkadang kita seperti itu, tapi tidak demikian. Anak itu ada yang ingin belajar sambil bermain, namanya pembelajaran apa Bapak Ibu?
belajar, ada yang ingin bermain, ada yang diferensiasi. Sekarang masuk yang kedua, yaitu disiplin positif. Menurut Bapak Ibu, makna disiplin itu apa? Tertib. Ya, kaji apa disiplin itu? Tepat waktu. Ya, bisa. Apa Pak Susilo disiplin Pak itu Pak? Yang dimaksud disiplin. Taat aturan ya. Bertanggung jawab. Ya, itu disiplin, taat waktu, tanggung jawab. Sama-sama betul sih. Nah, ini terang disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin. Disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Oke. Yang keempat, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin kita berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Contohnya, kita mau masuk ke bank atau rumah sakit. Memasuki kawasan ini harus memakai masker. Padahal kita sudah sampai di situ tidak memakai masker. Terus apa yang yang Bapak Ibu lakukan? Kalau ini masuk ke bank, padahal kita butuh ke bank situ, tapi harus ada peraturan memakai masker. Terus apa yang Bapak Ibu lakukan? Cari masker, mencari masker. Mencari masker karena apa? Takut sama peraturan, bukan karena diri kita sendiri. Seharusnya kan memakai masker gunanya untuk apa? Menjaga kesehatan. Seharusnya harus tunggu yang dari kita diri sendiri itu, yang internal untuk kita diri sendiri. Kesadaran lah, budaya positifnya sadar dari diri kita sendiri. Oh, memakai masker itu karena untuk menjaga kesehatan, bukan karena takut peraturan. Itu kata disiplin. Nanti yang kita tanamkan ke anak yaitu harus budaya positif yang tumbuh dari diri sendiri, bukan karena takut karena peraturan ini enggak. Mari kita merefleksi sejenak apa saja permasalahan yang sering kita jumpai di sekolah kita. Kadang anak disiplin itu karena terpaksa juga. Ini masalah yang ada di sekolahan kita. Murid kurang bersemangat dalam belajar. Ada enggak kira-kira? Ada. Murid mengantuk saat pelajaran. Ini muridnya Pak Susilo ini banyak ini. Ada ya Pak ya? Ngantuk, muridnya Pak Susilo ada. Ngantuk setiap pagi itu pasti ada. Tidur, kata Pak Susilo tidur ada itu Pak. Nggak tahu nanti masanya apa kita digali. Murid bolos sekolah. Ada enggak? Kalau bolos sekolah? Ada. Buang sampah sembarangan? Ada. Padahal sudah kita ajari tiap hari. Ayo buang sampah pada tempatnya setiap hari, tapi anak belum belum terbiasa.
Sering terjadi pelanggaran peraturan sekolah seperti tidak pakai atribut waktu upacara, tidak pakai topi, ada tidak? Ada. Bermain bola di dalam kelas. Ini kelas saya ini, kelas 2 ini. Sudah dibilangin jangan bermain bola di dalam kelas, tapi masih ada terus. Terus murid saling mengejek temannya. Ada tidak? Ada. Murid berkelahi di dalam kelas saat jam istirahat. Ada. Murid mencuri uang temannya. Ada ya, kadang-kala ada ya. Tidak tahu itu masalahnya apa, entah itu dari keluarga atau diri anak sendiri, kita tidak tahu, kita selidiki nanti satu-satu ya. Murid putus sekolah ada. Kalau di sini ada 1 orang. Faktor dari anaknya yang tidak mau, orang tua berkeinginan melanjutkan sekolah tapi anaknya tidak mau, ada. Murid putus sekolah ya. Sering terjadi pelanggaran peraturan sekolah. Contohnya bermain di dalam kelas, murid saling mengejek temannya, murid berkelahi di dalam kelas saat jam istirahat, murid mencuri uang temannya, murid putus sekolah. Ini adalah permasalahan yang ada di sekolahan kita. Nanti tugas kita gimana cara menyelesaikan masalah ini tanpa ada rasa dendam atau rasa kecewa di salah satu pihak, entah itu teman dengan temannya atau anak. Kita selesaikan secara baik-baik ya. Terus kenapa kok anak tadi melanggar atau berbuat permasalahan? Dikarenakan ada kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi. Okay. Salah satunya kebutuhan dasar yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan atau kebutuhan akan dipilih atau pilihan ya. Yang keempat, kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Yang kelima, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, kalau kebutuhan ini salah satunya tidak terpenuhi, anak akan terjadi permasalahan atau membuat masalah. Contohnya, siswa kita tidak mengerjakan PR. Apa masalahnya? Kita tanya baik-baik. Entah itu dari faktor anak atau keluarga atau lingkungan. Contohnya faktor keluarga. Bu, agak masih marahin Bu. Tidak ada bimbingan orang tua, berarti kasih sayang dan rasa tidak terima, tidak ada bimbingan orang tua, tidak mengerjakan PR karena tidak ada bimbingan orang tua. Akhirnya anak lari mencari kesenangan di luar, bermain HP. Akhirnya PR-nya tidak dikerjakan. Kalau salah satu kebutuhan ini tidak terpenuhi, pasti anak membuat masalah. Entah itu tidak mengerjakan PR, dia terlambat karena sering main HP, tidurnya terlalu malam, tidak ada yang mengingatkan. Itu termasuk faktor apa Bu? Faktor keluarga atau lingkungan ya. Nanti masalah-masalah yang terjadi. Faktor internal, faktor dari anak itu sendiri dan keluarga kurang mendukung. Itu faktor internal dari dalam anak itu sendiri ya. Yang kedua, faktor eksternal atau lingkungan anak, lingkungan bapak ibu guru. Yang keenam, tentang keyakinan kelas. Mengapa kok disebut keyakinan kelas, tidak peraturan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda
2 atau bermotor. Mengapa? Kenapa Pak? Kok iso kamu pakai helm karena apa? Karena takut sama peraturan atau untuk keselamatan? Kenapa kok tidak pakai helm? Nah, pakai helm, kok tidak ada razia? Ya, banyak seringkali kita ngeluh. Ayo kalau pakai motor pakai helm, ono cegatan, ya kan? Motor itu salah atau betul? Salah. Ya, kita memakai helm karena takut sama peraturan. Seharusnya kita memakai helm karena faktor apa? Internal dari diri sendiri. Untuk apa? Keselamatan, bukan karena takut peraturan ada polisi atau razia, tapi faktor dari dalam, ya. Faktor karena untuk keselamatan kita. Ya. Mengapa kita mengalami peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan? Nah, ini sudah tadi ya, sama. Kita memakai masker, kita cuci tangan karena takut peraturan atau untuk kesehatan? Untuk kesehatan. Ya. Itu faktor internal dan eksternal. Contohnya keyakinan kelas. Prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah, ya. Nanti kita mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah, ya. Jadi anak-anak nanti menulis, nah dari keinginan anak itu tadi dikumpulkan jadi satu, diambil intinya jadi peraturannya. Kedua, mencatat semua masukan para murid, warga sekolah. Kita catat di papan tulis atau kertas ukuran poster, okay? Di mana semua warga kelas atau sekolah bisa melihat hasil curah pendapat mereka. Okay? Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas dalam bentuk kalimat positif. Dalam bentuk kalimat positif. Yang keempat, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Okay. Setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya. Keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat warga sekolah atau kelas ini. Tuh, peraturan kelas dan keyakinan kelas. Nah, kemarin sudah kami praktekkan buat keyakinan di kelas 2 ya. Di situ nanti ada disiplin waktu, saling menjaga kebersihan, keindahan, saling menghormati, gemar berliterasi, senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Kemarin sudah kami praktekkan bersama dan membuat kesepakatan dengan anak-anak. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya. Restitusi bukan menembus kesalahan tetapi sebuah tawaran dan bukan paksaan. Nah, kalau ada masalah sama putra putri kita, ya, kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan.
Yang pertama tadi menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Bergeser identitas gagal ke identitas sukses. Ini nanti ada studi kasusnya. Ini cara menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan. Kita melakukan tindakan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang kedua, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon bergeser menjadi proaktif. Yang ketiga, menggali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Menggali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid tadi. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Setelah diselidiki, divalidasi, sekarang menanyakan keyakinan. Murid diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Oh ya, ini salah Bapak Ibu nanti. Ini contoh studi kasus kemarin Mbak Febi itu marah. Nah, mulai kelas 6 anaknya pintar. Dia marah. Sama itu menggebrak meja temennya. Setelah saya tanya, saya panggil ke kantor, saya tanya kenapa, ya ternyata tugasnya itu dicontek temannya. Ini contoh, ini kasus kemarin. Tadi ibu dapat laporan katanya kamu yang beli ya. Bu, habis kesal sih. Kenapa kesal? Jadi terus mengerjakan pekerjaan saya ketemu mengerjakan tugasnya sendiri. Oh begitu. Wajarlah kalau kamu kesal. Jika ibu ada di posisi kamu, pasti ibu bergerak menjadi sama. Lalu apa yang kamu lakukan hari ini? Saya marah-marah, Bu. Lalu saya maki-maki beliau tanpa sadar saya menggobrak mejanya. Gitu ya. Pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya. Ya, Bu. Masa saya diam saja? Saya sudah sampai mengerjakan soal, tapi beliau hanya mengajak tidak mau berusaha mengerjakannya sendiri. Wajarlah kalau kamu merasa marah karena pekerjaan dicontek begitu saja oleh beliau. Sekarang coba kamu pikirkan, tindakan kamu marah mengebrak meja apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Saling menghormati antar teman. Ya, menurut kamu saling menghormati itu penting untuk kamu? Baiklah, kalau menurut kamu itu penting, keyakinan apa yang harus kamu lakukan saat kamu marah? Harus bersabar. Baik, harus lebih sabar deh. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Saya akan bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang menemui saya, akan laporkan ke Pak Guru, mata pelajaran atau wali kelasku. Ya, tepat sekali kamu Ibu. Tetap semangat ya. Setelah belajar, sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Nah, itulah contoh kasus yang kemarin. Nah, tugas kita di sini sebagai manajer bukan menghakimi ya. Kita tanya baik-baik.
kenapa kok anak itu marah, alasannya apa, kenapa kok berbuat kayak gitu, ya. Itu terus menanyakan apakah tindakan kamu itu benar atau salah. Kita terus anak itu bilang sudah menyadari, oh saya salah Bu, pelanggaran apa yang kamu lakukan. Di sini Mbak Febi apa tadi, saling menghormati teman, ya. Dia melanggar saling menghormati teman, dia menyadari kesalahannya, terus dia buat keyakinan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, ya. Kalau ada masalah seperti ini langsung ke gurunya yang mengajarkan, ya. Kasus yang kedua yaitu murid yang sering terlambat, ya. Kemarin ada siswa yang terlambat, bahkan hampir sering, ya. Ternyata setelah saya tanya itu terlambat karena tidurnya terlalu malam. Tidurnya terlalu malam itu karena sebabnya apa? Belajar atau bermain HP? Ternyata bermain HP, ya, bukan karena belajar. Nah, ini pengakuan dari anak yang sering terlambat. Apakah kamu tahu ibuan ke sini? Tidak tahu. Tadi kita berangkat jam berapa? Sekolah kita maksudnya? Kalau ibuan berangkatnya 7 lewat 10 menit. Sedangkan sekolah kita masuknya jam 7. Itu termasuk terlambat atau tepat waktu? Terlambat itu perbuatan. Apakah kamu tahu ibuan ke sini? Tidak tahu. Tadi kita berangkat jam berapa? Sekolah kita maksudnya? Kalau ibuan berangkatnya 7 lewat 10 menit. Sedangkan sekolah kita masuknya jam 7. Itu termasuk terlambat atau tepat waktu? Terlambat itu perbuatan baik atau tidak baik? Baik. Nah, Ibuan, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Seperti Bu Sofi. Bu Sofi juga pernah melakukan kesalahan. Bu Sofi pernah terlambat pada waktu menghadiri suatu acara. Tetapi di sini saya tidak mencari siapa yang salah. Bu Sofi cuma membantu mencari solusi agar Ibuan tidak terlambat lagi. Kamu pasti mempunyai alasan kenapa kok kamu tidak terlambat? Karena tidur kemalaman. Tidurnya jam berapa? Jam 10 itu belajar atau ngapain? Kamu masih ingat kesepakatan yang keras yang dulu kita buat? Apa itu? Disiplin dan tepat waktu. Apakah disiplin dan tepat waktu itu sangat penting untuk kita? Nah, kalau disiplin dan tepat waktu sangat penting untuk kita, apa yang akan kita lakukan? Itu lebih awal dan memasang alarm dulu. Rencananya jam berapa? Jam 9. Tadinya jam 10 sampai jam 9 ya. Nah, ya alarmnya dipasang sebelum tidur. Terus waktunya dipasang sebelum sholat subuh. Jadi kita bisa sholat subuh dulu, terus persiapan sekolah. Sudah tahu ya yang kita lakukan? Nah, kita pasti bisa menjadi anak yang lebih baik dan disiplin lagi. Oke? Nah, sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Jadi tugas kita itu bukan menghakimi, ya. Yes, sudah jelas ya Bapak Ibu.
kita menanyakan, terus kita alasannya apa nak berbuat itu, ya kita sharing lah, terus mencari solusi, terus keyakinan apa yang dilanggar kita tanya ke anak itu, ya, terus membuat kesepakatan, ya. Itu tadi kasus-kasus yang kemarin sudah kami selesaikan masalahnya, ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Gimana cara mengatasi masalah-masalah yang terjadi di SDN 1 Gemmiring Kidul dengan baik, ya, tanpa ada rasa rasa salah satu yang dirugikan kayak gitu loh. Ya, tidak ada rasa dendam, tidak rasa apa. Intinya kita menanamkan budaya positif ke anak, ya, agar permasalahan-permasalahan di SD dapat terselesaikan dengan baik. Ya, demikian Bapak Ibu, diseminasi budaya positif yang saya dapatkan dari selama mengikuti CGP. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.